Oke, kita mulai malam ini kita akan coba bahas chapter 4 ya tentang TCP/IP. Jadi, chapter 4 ini Tripati memberi judul IP dan teknologi yang terkait untuk cellular system. Ya, jadi, biasanya cellular system seperti kita bicarakan, sistem komunikasi handphone dulunya tidak berkaitan dengan IP, karena IP itu singkatannya adalah Internet Protocol ya. Jadi ini tuh teknologi yang buat internet, tapi karena smartphone kita memang sekarang, sudah untuk mengakses internet sehingga hal ini tuh, jadi penting ya, sehingga terpaksa harus dibahas ya. Lalu kita nanti akan lihat ya, Tripati menjelaskan, protokol istilahnya, teknologi yang dipakai untuk mengatur, komunikasi di internet itu istilahnya protokol ya, karena protokol itu isinya aturan-aturan, sehingga setiap mesin itu kalau tahu aturan ini bisa saling berkomunikasi ya. Eee, protokol itu kalau di dunia internet ternyata dibagi menjadi lapisan-lapisan ya, lalu di halaman pertama ini Tripati bilang, di lapisan bawahnya internet protokol ada, kemungkinan bisa pakai asynchronous transfer mode (ATM) atau multi protocol label switching (MPLS) ya. Ini nama protokol juga, tapi di internet itu berlapis-lapis ya. Di dalam buku Tripati ini dia memakai model 5 lapis ya, nanti kita lihat ya. Lalu ada protokol yang sifatnya di atas IP, di atas internet protokol, namanya voice over IP ya. Nah, karena internet tadinya tidak didesain untuk percakapan suara seperti telepon, jadi kalau suara itu mau dilewatkan di, IP ya harus ada protokol yang untuk meng-handle-nya ya, karena kalau orang bertelepon kan biasanya dia, men-dial nomor, terus di sana berdering, terus diangkat begitu ya. Padahal kan di internet kita nggak melakukan praktek kayak gitu ya. Jadi untuk menjaga supaya istilahnya session, dari ujung ke ujung, itu terjaga dengan baik, nggak tiba-tiba putus, seperti kalau kita bertelepon kan kita mau itu tetap terjaga dengan baik. Kalau internet putus dikit terus nyambung lagi nggak apa-apa gitu ya, paling cuman loading gitu ya. Tapi kalau telepon kita nggak mau. Nah, protokol yang untuk menjaganya, biasanya istilahnya ada beberapa ya, tapi teknologinya besarnya namanya Voice over IP. Nah, kita lanjut ya. Protokol yang paling atas ya, itu, namanya application layer ya, lapisan buat aplikasi. Nah, yang sering sekali kita pakai protokolnya namanya HTTP. Ya, HTTP itu untuk nge-web ya, untuk surfing di internet, biasanya pakai browser ya, Mozilla atau Chrome. Nah, HTTP ini, eee, adalah protokol aplikasi yang artinya dia berurusan langsung sama si pengguna. Ya, jadi pengguna biasanya nggak tahu protokol-protokol yang ada di lapisan bawah, dia cuman berurusan sama application yang dia sentuh langsung, begitu ya. Dalam hal ini kalau saya, surfing atau nge-web saya pakai protokol ini ya, namanya HTTP ya. Tapi HTTP di bawahnya ada protokol yang lain, yang, di dalam modeling yang dipakai Tripati ini di bawahnya adalah Transmission Control Protocol, TCP. Lalu di bawahnya lagi baru ada IP ya. Lalu di bawahnya IP ada 2 layer lagi, biasanya pakai Ethernet ya. Lalu kalau yang kita bahas di sini adalah komunikasi seluler, yang paling bawah layer protokol fisik namanya, itu pakainya 3G begitu ya. Karena ini zaman buku ini ditulis itu 3G yang udah mendunia ya, 4G baru mulai dilepas, beberapa begitu ya. Nah ini, kalau kita lihat ya, saya putar gambarnya ya. Eee, nah gambar jaringan di buku Tripati ini seperti ini ya. Jadi kita lihat Tripati itu menggambarkan, internet yang luas ya, awan internet itu. Lalu di sini, ada cloud internet besar ya, isinya router-router. Router itu adalah mesin yang, seperti kantor pos ya, melewatkan paket data dan setiap paket ini seperti surat ya, ada alamat pengirim, ada alamat penerimanya. Ya, dan alamat pengirim dan alamat penerimanya ini dikelolanya di level protokol IP. Ya, makanya ada alamat IP namanya ya, IP address ya. Jadi, kita lihat ini ada berlapis-lapis ya, dan di HP kita yang paling kiri ini ya, kita lihat HP kita itu ada 5 lapis ya, digambarkan oleh Tripati. Bagian paling atas sekali ini application layer, ini adalah yang bersentuhan langsung dengan pengguna.
Jadi pengguna kalau mengirimkan data ya atau minta data browsing dari internet ya, dia berurusan dengan application layer ini. Lalu si application layer yang akan mengelola datanya itu akan dia lempar ke layer bawahnya ya, TCP dalam hal ini. Lalu TCP ini akan mengamplopkan ya, memberikan header istilahnya data tambahan yang menerangkan bagaimana isi dari amplop itu harus dihandle begitu ya. Lalu TCP mengirimkan lagi ke layer bawahnya IP. Lalu IP nanti akan menambahkan alamat si HP ini, alamat IP dan alamat tujuan, yaitu misalnya komputer ini ya yang ada di seberang di awan internet begitu ya. Lalu dia menurunkan lagi ke layer Ethernet. Ini ada Ethernet address biasanya. Lalu dia turunkan ke layer satu ini layer fisik nih, itu layer 3G. Kalau dia pakai 3G berarti di bawah ini terjadi proses CDMA, lalu CDMA-nya melempar ke udara. Ya. Nah, nanti di udara itu ada yang mengerti CDMA juga ya, karena kalau ini Radio Access Network ini berarti BTS, BTS-nya 3G gitu ya. Terus ngerti Ethernet juga, sehingga dia begitu lihat alamat Ethernetnya ini dia tahu mesti dilemparkan kemana ya. Lalu nanti dia sampai di router yang di pinggir awan jaringan ini ya. Router ini terima di physical layer. Jadi koneksi data itu yang real terjadinya tuh di physical layer. Ya karena itu tugasnya physical layer untuk mentransmisikan sinyal dan data fisik yang dalam hal ini dirubah, dimodulasi ke dalam frekuensi gelombang radio ya yang dipancarkan di udara begitu ya. Jadi mesin ini akan menerima di layer satu karena layer satu ini yang ngerti CDMA, dilempar ke layer 2 lihat alamat Ethernetnya, terus dilempar lagi ke layer 3 untuk lihat alamat IP-nya. Ya, dan mesin ini tahu, oh IP address yang dituju ini ada di mesin di ujung sini, begitu ya. Jadi dia lempar lagi ke mesin berikutnya di awan internet yang baca lagi alamat IP-nya, terus lempar lagi seterusnya begitu ya. Karena alamat IP itu ada bagian network address di depan yang menunjukkan awan mana yang harus dituju. Lalu di dalam awan itu mesin mana yang dituju ya, itu namanya host address. Ya, jadi mesinnya namanya host, networknya itu awan yang mana. Ya. Lalu di sini digambarkan misalnya ada host A dan host B gitu ya. Lalu katakanlah datanya itu sudah sampai ke host yang dituju ya, melewati awan jaringan 3G ini. Begitu sampai di komputer yang dituju, dia akan masuk ke physical layer. Bisa saja komputer yang dituju ini terhubung dengan kabel ya, bukan bukan HP begitu ya, karena itu servernya Google atau servernya Facebook atau apa begitu ya. Physical layer-nya itu berurusan sama kabel ya, bisa fiber optik, bisa kabel koaksial dan yang lain. Lalu begitu datanya nyampe, dia lempar ke layer yang atas, Ethernet, sehingga di layer Ethernet ini dia bisa baca komunikasinya yang terjadi ya dengan mesin yang sebelumnya yang melempar dari Ethernet yang sama begitu ya. Lalu paketnya dari layer Ethernet itu dilempar lagi ke layer IP. Lalu di sini IP address-nya akan dibaca. Apa benar paket ini untuk saya sebagai mesin ini? Oh, kalau ternyata benar sudah sampai, dia naikin lagi ke layer TCP. Tapi kalau belum benar, dia lempar lagi ke mesin yang lebih dekat, begitu ya. Nah, kalau udah naik ke layer TCP, nah si TCP ini berkomunikasi sama TCP yang di ujung sini nih yang mengirim. Ya, karena TCP itu tugasnya adalah untuk kontrol komunikasi dari ujung ke ujung. Ya, dan apa yang dikontrol? Oh, apakah paket data itu susunannya benar? Ya, jadi paket data yang dikirim duluan bisa aja sampainya belakangan karena melewati jalur yang berbeda-beda ya. Setiap kantor pos ini bisa melempar datanya dengan kecepatan yang berbeda bahkan lewat jalan yang berbeda. Yang penting sampai ke sini ya. Jadi kalau susunannya salah dia atur lagi di TCP di akhir ini. Lalu kalau dia menemukan oh ada error nih, ini paket yang ini error gitu ya. Dia nggak kirim acknowledgement ke sini ya, jadi begitu TCP yang di sini lihat, oh paket yang saya kirim itu ada yang nggak di-acknowledge ya. Di sana bilang nggak diterima ya, atau kalau nggak dikirim konfirmasi berarti di sana ngertinya error begitu ya. Maka TCP yang di sebelah sini bisa kirim lagi datanya. Begitu ya. Jadi ini kontrol dari ujung ke ujung. Sebelum kalau semuanya beres, dia akan kirim datanya ke atas ke HTTP.
lalu sampai ya di datanya Facebook atau Google atau apa. Nanti begitu server itu kirim balik datanya, dia turunin lagi sampai ke layer bawah, terus melewati awan internet ini lagi, lalu diterima oleh layer 1 di HP kita, naik ke layer 2, baca IP address-nya, naik ke layer TCP, diatur-atur datanya supaya sampai benar, lalu naik ke HTTP, terus muncul di browser kita. Gitu ya. Jadi perjalanannya paket data kita cukup panjang, dan di setiap mesin di awan internet kita ini, entah dia komputer atau HP atau mesin apapun ya, server bisa juga ya, itu ada lapisan-lapisan protokol ini yang saling mengerti bagaimana berkomunikasi satu sama lain. Begitu. Ya. Nah, sejauh ini dulu ada pertanyaan nggak tentang gambaran besar dunia internet kita? Ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada yang bingung? Mau nanya Pak, Hmm. ini soal address tadi Pak. Iya. Kan di handphone itu ada email nih Pak. Berarti email itu ternyata nggak ada di ini ya Pak ya? Nggak ada di proses accessing internet itu ya? Kalau email ya, email itu identifikasi ininya ya, gadget ya, hardware ya. Jadi email itu lebih ke di physical layer sih Pak. Jadi setiap layer itu ada angka yang mengindikasikan dia gitu ya. Jadi di physical layer ada angka-angka yang dipakai, di layer 2 ini Ethernet, ada Ethernet address. Lalu yang menjadi perekat seluruh internet itu IP nih. Jadi IP address yang universal dimengerti di seluruh jaringan ya. Karena kalau kalau kita lihat ya, misalnya ada di mesin antara yang ini ya, yang di tengah, ini yang di pinggir awan ini, dia akan naikin paketnya sampai IP. Jadi dia begitu baca IP address-nya, dia tahu dia mesti melempar kemana lagi ya. Terus di awan di tengah ini juga router-router itu bisa baca sampai IP address. Kalau address yang layer 2 ini address hardware nih, biasanya berkaitan memang sama fisik gadget atau komputer kita ya. Layer 1 ini kadang nggak ada address tertentu ya, tapi kalau dia pakai sistem CDMA, maka code CDMA itu yang menjadi identitasnya ya. Lalu kalau ID yang seperti SIMEI itu ya biasanya sih berkaitan di dalamnya itu ada informasi operatornya siapa ya, terus nomor HP-nya berapa dan sebagainya. Itu yang berkaitan memang dengan operasi mobile phone secara umum ya yang bukan internet begitu ya. Karena misalnya saya pakai HP butut Nokia gitu yang nggak bisa smartphone, nggak bisa internet, nggak bisa WA, nggak bisa apa-apa gitu, cuma bisa nelpon sama SMS, dia juga udah ada SIM-nya ya di situ ya. Karena mengindikasikan operatornya siapa, nomor teleponnya apa gitu. Ya, mungkin jelas Pak Rohmat? Iya Pak. Cuman gini Ya. Pak, Iya. maksud apa namanya? Kan kalau maunya kita mau ngebajak nomor gitu ya Pak ya, atau Oh, mau sadap ngebajak. nomor ya, Iya, iya, sadap iya. nomor. Itu Iya. kan berarti kan berkaitan dengan email. Padahal email itu kan nggak nempel di sini nih Pak, di proses cellular network ini ya. Nempel Pak, Oh, karena kalau di seluler kan dia ujungnya HP ya. Eh, karena kalau kita ngomong cellular communication, kita ngertinya end usernya secara umum adalah HP. Nah kalau HP ya ada itu identifikasi operator dan nomor HP-nya sih. Itu kan yang minimal ya. Nah jadi zaman dulu dunia HP, dunia cellular communication sama dunia internet itu terpisah sebenarnya Pak. Ya kan karena 2G kan nggak bisa ya buat internetan. Nah tapi begitu mulai 3G, dunia ini kawin nih jadi satu. Ya jadi ribet begitu ya. Sehingga di layer satunya itu yang layer physical itu teknologi-teknologi yang berkaitan dengan HP ada di situ semua tuh. Email lah, multiple access control lah, either itu TDMA, CDMA dan lain sebagainya, itu ada di layer satu semua. Lalu layer atasnya yang berkaitan dengan internet itu mulainya dari IP ke atas, Pak. Gitu. Jadi kawinnya tuh begitu. Ya. Nah, tadi pertanyaannya Pak Rohmat kalau mau ngebajak HP, kalau selama komunikasi internetnya melibatkan HP ya,
Ya, di physical layer itu nanti ada informasi emailnya itu ya. Tapi kalau ujungnya internet itu komputer biasa aja, dia nggak lewat HP, berarti teknologi-teknologi yang berkaitan sama HP ya nggak berbeda ya. Karena komputer kita misalnya dia lewat kabel atau lewat fiber optik, physical layer-nya itu nggak mengandalkan identifikasi yang biasa dipakai di HP gitu. Itu jadi beda sih. Oh, oke. Oke, Pak. Iya. Nah, memang kalau soal security ya, kalau Pak Rohmat bilang bajak membajak ya, yang rentan itu adalah kalau lewat di udara. Ya, makanya persoalannya adalah kalau saya bisa mengclone ya satu hardware tertentu ya, lalu saya paksa ya, saya bilang bahwa oh ini emailnya ini ya, ini mau connect ke operator Telkomsel juga begitu ya misalnya, ya. Itu bisa Pak. Jadi bisa ditipu ya karena kita kita bisa tahu ya oh ID-ID yang dipunyai Telkomsel atau Indosat atau XL itu gimana ya. Kan kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada mahasiswa UPH Elektro kan yang bikin base station ya dengan pakai software defined radio. Basically software defined radio itu programmable, terus dia bisa ya misalnya berlaku seolah-olah dia itu Telkomsel ya pakai apa frekuensi yang di daerah sana ya dan mengkoneksi HP yang merasa dirinya itu koneknya ke Telkomsel gitu. Jadi itu bisa. Cuman kan kita melakukan apa percobaannya selalu di lab dengan skala pancaran radio yang kecil, jadi berusaha nggak mengganggu orang lain begitu ya. Karena kalau sampai mengganggu yang lain nanti bisa ada yang marah sih. Nggak boleh juga ya karena frekuensi-frekuensi itu memang ada alokasinya yang sudah diregulasi oleh negara begitu. Ya. Oke, semoga menjawab ya sejauh ini ke hasrat ingin tahunya ya. Ada pertanyaan lain dari Bapak Thank Ibu? you, Pak. Thank you, Pak. Kalau belum ada kita coba lanjut lagi ya. Jadi dunia kita agak ribet sih ya sejak mulai 3G ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Dia lihat ini acuannya Tripati itu kan zaman 3G ya sehingga dia bilang ya, layer 1 dan layer 2 didefinisikan secara air interface protokol ya dari cellular teknologinya ya. Jadi 3G yang dia sebut UMTS atau EVDO ya waktu itu masih ada juga kali ini versi yang Amerika EVDO yang UMTS ini versi Eropa. Jadi layer 1 dan layer 2 berkaitan dengan teknologi HP-nya. Ya. Nah, pertanyaannya sejauh ini ya pasti adalah Bapak Ibu mungkin bertanya kenapa ya kita tuh berbuat yang protokol yang berlapis-lapis ya untuk menggambarkan dunia internet ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ada tebakan kenapa kita melapis-lapis protokol kita? Berkaitan dengan security itu tadi, Pak. Eh, bukan ya, terutama di awal bukan karena security ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, ini kan jaringan kita jadi luar biasa rumit ya, eee, karena complicated. Nah, sebelum kawin ya jaringan HP dan jaringan internet, internetnya aja udah rumit. Ya jadi begitu orang mulai karena di internet itu kan mesinnya macam-macam ya yang nempel ke jaringan internet di seluruh dunia ya. Mesinnya bisa bisa nggak kompatibel ya satu sama lain. Ada yang pakai Apple, ada yang pakai mesin IBM, ada yang pakai server gede, ada yang pakai laptop kecil gitu ya. Jadi mesin yang connect itu macam-macam. Nah kalau mesin connect itu macam-macam ya, belum lagi di physical itu ada yang connect pakai fiber optik, ada yang connect pakai radio, ada yang connect pakai kabel tembaga begitu ya, ada yang connect pakai infrared begitu ya. Jadi macam-macam banget ya. Kalau di dalam device saya itu yang koneksi ke internet, saya harus ngurusin semua sekaligus ya. Dari hal-hal fisik, modulasi, apa, sampai persoalan HTTP-nya ya, web browsing-nya ya, wah mati kutu ya, terlalu kompleks ya. Sehingga dengan dibagi lapisan-lapisan ini ya, kita tuh bisa bagi tugas. Ya, oh IP ini misalnya ya, yang menjadi judul bagian ini sebenarnya tuh buat addressing.
dan tugas utamanya dia buat routing istilahnya ya. Jadi IP ini adalah teknologi utama berkaitan dengan router ini ya, dan routing itu adalah melempar data. Ya, jadi paket data asalnya dari mana, mau ke mesin yang mana, baca alamat IP-nya terus dia bisa lempar ya. Sehingga seluruh dunia, seluruh jaringan telekomunikasi kita itu ngerti IP. Pokoknya mau connect ke internet harus ngerti IP karena addressing-nya pakai itu ya. Nah, jadi di tengah, di layer tengah dari semua mesin kita ngertinya IP. Di layer atas kita kan nggak cuma web browsing ya, ini contohnya tentu yang paling sering kita pakai browsing, tapi kita ngirim email ya, kita kadang-kadang streaming YouTube begitu ya. Jadi aplikasi itu banyak, kadang-kadang kita main game lewat internet atau apa ya. Jadi di atas ini bisa banyak aplikasi, nggak cuma HTTP. Kalau ngirim email protokolnya lain, namanya SMTP ya, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, tapi pokoknya kalau udah di tengah, semua ngertinya IP ya. Sehingga IP ini jadi semacam semacam cadar ya. Dia membuat lapisan yang di atas ini nggak harus ngerti lapisan yang di bawah. Ya jadi orang yang misalnya programming web application begitu ya, HTTP atau apa, dia nggak perlu tahu ya di bagian fisiko saya ini nanti sistemnya pakai radio atau pakai fiber optik atau apa, terserah nggak peduli gitu ya. Saya pokoknya bisa program web browser saya sedemikian rupa, yang penting ntar dia ngerti TCP sama ngerti IP, udah beres. Ya, saya nggak usah ngurusin di bawah fisikal seperti apa. Ya. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang engineer BTS begitu ya, atau yang engineer fiber optik ya, dia nggak usah tahu ya di bagian atas ini, di bagian aplikasi sebenarnya usernya mau pakai buat apa sih? Terserah ya. Dia mau pakai buat akses ke bank account dia ya, dia mau pakai buat nonton film, dia mau pakai buat kirim email, terserah. Itu urusan engineer yang di atas yang ngurusin. Saya ngurusin fiber optiknya aja atau ngurusin CDMA-nya aja, BTS saya terus ya udah gitu. Ya. Jadi tanpa membagi jadi layer yang semacam itu ya, dunia telekomunikasi itu terlalu kompleks. Ya jadi kalau semua orang harus ngurusin semua hal sekaligus, perkembangan teknologi itu jadi lambat. Ya kalau kita lapis-lapis macam ini ya, saya bisa punya engineer IP yang pokoknya dia kerja bagian dia develop jadi lebih bagus, orang lain kerja bagian lain. Yang penting interfacing-nya ya antara TCP sama IP dan seterusnya, mereka bisa saling ngerti. Ya, dan itu ada aturannya yang udah diketahui bersama, udah selesai. Ya, kita bisa develop sistem itu masing-masing, nanti kita rangkai jadi satu gitu ya. Jadi sistem komunikasi kita jadi modular, berkembang jauh lebih cepat ya. Makanya internet tuh berkembang cepat banget. Ya, jauh lebih cepat daripada semua sistem komunikasi kita yang kuno yang kita tahu ya. Karena sistemnya layering seperti ini dan masing-masing orang bisa bekerja dengan bebas di lapisannya sendiri saja begitu. Ya. Oke ya. Nah, kita coba lihat lagi ya. Nah, lalu si Tripati ini mulai memperkenalkan IP address. Ya, jadi dia bilang ada gateway, ini mesin-mesin yang di internet yang mengamati IP address-nya. Bentuknya seperti ini ya. Biasanya ada 4 bagian angka ya, lalu dipisahkan dengan titik ya. Misalnya ya, saya bisa kasih lihat alamat IP saya ya. Sebentar. Coba saya nyalain dulu command prompt saya. Bapak Ibu kalau yang connect-nya pakai laptop juga harusnya bisa melakukan hal yang sama sih. Sebentar ya, saya
share command prompt saya ya, sebentar. Saya share screen lagi. Nah, ini command prompt saya ya. Kalau saya ketik ini ya, it config/all, maka konfigurasi IP-nya ya, IP config/all itu akan menunjukkan IP address saya ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini IP address saya ini dibilang IP versi 4 ya, address-nya 192.168.8.100. Saya pakai modem Telkomsel ya. Jadi ini adalah alamat IP yang diberikan ke saya. Lalu ada subnet mask, bunyinya 255.255.255.0 ya. Jadi ini ada 4 angka biasanya. Terus di setiap angka ini yang dipisahkan oleh titik ini sebenarnya 8 bit. Ya, jadi 192 sebenarnya deretan 1 dan 0 yang 8 bit yang membentuk angka 192 begitu ya. Lalu saya juga dikasih tahu default gateway-nya ini mesin utama yang harus dihubungi di jaringan Telkomsel ini ya 192.168.8.1 ini modem modem 4G saya. Lalu di sini juga ada alamat Ethernet ya. Ini alamat mesin ya, alamat eh, Ethernetnya wireless LAN ya, misalnya seperti ini ya, ini alamat hardware sih ya. Nah, kalau yang mengakses ke modem 4G, ini physical address-nya ini ya, ini alamat Ethernetnya. Jadi bisa dibilang ini alamat layer 2, ini alamat Ethernet karena berkaitan sama mesin laptop saya ya. Lalu ini alamat IP ini di layer 3 begitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang connect lewat laptop ya, sebenarnya di HP juga ada sih, cuman mengaksesnya mungkin alamat IP-nya lebih sulit ya. Kalau lewat laptop tadi dengan if config/all dari command prompt akan bisa melihat alamat IP address-nya masing-masing begitu ya. Dan tanpa alamat itu nggak bisa tuh melekat ke internet ya, karena itu adalah alamat rumah kita ya. Kalau nggak ada alamat rumah, nggak ada alamat tujuan, paket-paket itu nggak tahu ya mau dikirim kemana gitu ya. Nah lalu di sini juga dibilang ada yang disebut Ethernet Protocol, itu tadi yang angkanya 2 huruf, terus dash 2 huruf dash ya, itu yang berhubungan dengan hardware komputer, disebut juga MAC address begitu ya. Lalu ada IP-nya itu yang di layer 3 yang bentuknya seperti ini ya, 4 angka ada titiknya di tengah. Nah, IP itu akan melempar ke layer atasnya yaitu TCP, nanti akan melempar lagi ke HTTP di layer atasnya gitu ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Jadi Tripati membahas mulai dari protokol yang paling atas ya. Kalau web browsing dia bilang HTTP itu tadi. Kalau untuk email itu protokolnya di layer application yang paling atas itu Simple Mail Transfer Protocol SMTP. Kalau buat transfer file, upload file, download file ya itu namanya FTP ya, File Transfer Protocol ya. Nah, ini di layer yang paling atas tuh layer nomor 5 yang berurusan langsung sama user ya, aplikasinya apa. Lalu di tengah yang kontrol dari ujung ke ujung itu ada 2 ya di layer 4 ada TCP Transport Control Protocol, ada UDP, User Datagram Protocol. Ya, nah ini dua-dua ini punya sifat yang agak berbeda ya. Kalau ini SCTP ini modifikasi dari TCP ya. Yang penting biasanya TCP sama UDP yang Bapak Ibu mungkin perlu tahu. Yang TCP itu sifat kerjanya adalah connection oriented. Jadi dia kalau mau mulai berkomunikasi sama TCP yang di ujung sana ya, dia kirim dulu, bilang, "Kamu siap nggak untuk terima paket?" Lalu di sana kirim, "Saya siap." "Kamu siap juga nggak?" Terus yang sebelah sini jawab, "Saya siap juga." Nah itu baru terjadi koneksi dan baru bisa saling berkomunikasi TCP-nya. Ya jadi itu istilahnya handshake ya, jabat tangan. Jabat tangannya 3 kali ya. "Kamu siap nggak?" "Saya siap." "Kamu siap juga nggak?" "Saya siap juga." Nah 3 kali semacam itu terbentuk koneksi baru bisa saling berkomunikasi. Ya. Jadi TCP itu sifatnya connection oriented karena harus membentuk koneksi dulu. Kalau UDP, User Datagram Protocol itu connectionless. Jadi dia nggak pakai jabat tangan ya.
Dia kalau punya data dia kirim aja langsung, begitu ya. Kalau hilang ya udah, begitu ya, karena nggak pernah jabat tangan sebelumnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu dikasih tahu semacam itu ya, yang satu TCP itu connection oriented, UDP itu connectionless ya. Menurut Bapak Ibu bagusan mana? UDP atau TCP? Kalau Bapak Ibu nambahin diskusi ini ke dalam texting ya, yang perbedaan TCP sama UDP ya, mungkin bisa UDP, Pak. jadi satu poin. Kenapa UDP lebih bagus, Pak? Oh, kita nggak perlu repot-repot harus pairing gitu, Pak. Oh, oke oke. Iya iya. Nggak perlu jabat tangan. Nggak perlu repot ya, UDP lebih simple ya, lebih cepat ya. Nah, problemnya apa kalau UDP? Ya itu tadi, Pak. Banyak yang loss karena kan mungkin kayak tadi mungkin bisa nyasar kemana gitu. Kan kalau udah yang udah pairing kan nggak mungkin bisa nyasar atau lepas gitu, Pak. Iya, jadi kalau ada handshake ya, kalau connection oriented, kalau nanti ada yang error, dia akan minta lagi datanya. Ya, atau kalau hilang atau susunannya berubah terus hilang gitu aja, nggak ada acknowledgement, dia bisa minta retransmisi. Kalau UDP nggak bisa. Ya, bahkan UDP nggak peduli, nggak melakukan error checking atau apa, dia transmit aja. Kalau dia terima aja, kalau error ya udah gitu ya. Nah, jadi kenapa kapan kita pakai TCP atau kapan kita pakai UDP ya? Itu sangat tergantung dari aplikasi yang kita pakai. Ya ada aplikasi-aplikasi yang nggak boleh ya, kalau saya transfer data buat banking gitu ya nggak boleh ada yang hilang ya. Mampus saya hilang nol aja udah repot begitu ya, apalagi hilangnya, angka-angka yang lain begitu ya. Jadi ada yang nggak boleh, ada error sama sekali ya. Tapi kalau misalnya saya buat streaming ya, itu nggak apa-apa ya. Misalnya kalau saya streaming dari YouTube ya, terus ada paket data yang hilang, paling, gambar saya, error dikit gitu, terus nanti loading terus jalan lagi, gitu ya. Ya udah saya nggak usah ngulang yang error itu, nggak apa-apa begitu ya kalau buat streaming ya. Dan streaming itu kan datanya berat dan besar ya, kita mau cepat. Jadi kita nggak tahan kalau dia setiap kali harus handshake 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 begitu ya, pakai UDP aja ya biar cepet gitu ya. Jadi sangat tergantung dari, masing-masing aplikasi itu ya, pilihan-pilihan itu, ya. Lalu Pak, delay ya, tapi silakan? gini, eh, umpama kan kalau aplikasi contoh share it gitu, Pak ya, kan itu harus jabat tangan tuh dia antara device satu sama device lain biar koneksinya nyambung. Hmm, Nah, kadang-kadang tuh kalau mau kita transfer file atau apa, Pak, hmm. kalau ada yang korup itu kenapa, Pak? Padahal kan dia udah jabat tangan tuh, Pak. Oh, FTP ya? Iya ya, FTP running-nya di atas TCP sih. Jadi, error kan memang selalu bisa ya, terjadi ya. Kalau data itu korup, mungkin error-nya juga di level ini ya, kompresi atau apa ya, jadi di level aplikasinya memang udah error ya. Bisa jadi gitu. Jadi kalau file transfer terus datanya korup, eee, biasanya kalau pakai TCP, TCP-nya berusaha menjaga supaya dia nggak korup sih. Jadi mungkin di layer yang lebih tinggi ya, menurut dia nggak salah, tapi begitu dia oper ke atas, ada error tertentu, bisa aja sih terjadi, Pak, gitu. Jadi masing-masing layer itu ya cuman berkomunikasi, jadi HTTP yang di mesin satu cuma berkomunikasi sama HTTP di ujung lawannya. Dia dia nggak peduli yang di bawah-bawahnya seperti apa ya, TCP ngomong sama TCP di ujung lawan, IP juga gitu ya. Nah kalau layer-layer yang bawah, biasanya, yang physical tuh cuman ngomong sama yang sebelahnya doang ya. Jadi kalau HP yang ngomong sama BTS yang terdekat itu doang gitu ya. Jadi makin rendah layernya, dia ngomongnya lebih ke arah, tetangga terdekat. Kalau makin tinggi, dia ngomongnya bisa dari ujung ke ujung begitu ya, dan berusaha menjaga komunikasi dari ujung ke ujung itu supaya tetap bagus begitu. Nah kalau terjadi error dan ya kan kita lihat di bab 3 itu ya, di udara gangguannya banyak banget ya. Kalau kadang-kadang fail ya, dan kalau error terlalu besar, hujan, cuaca sangat buruk dan lain sebagainya, badai atau apa, ada level tertentu di mana memang sistem komunikasi kita nggak tahan lagi sih. Kalau itu terjadi ya error ya, nggak bisa dicegah sih. Tiap layer itu kerjanya berbarengan atau step by step, Pak?
Berbarengan, Pak. Jadi setiap layer itu, bekerja masing-masing ya, tapi kerjanya kapan dia dapat paket dia kerjain terus dia lempar. Ya, dia either lempar ke kalau physical dia kan yang paling bawah ya, berarti dia dapat paket dari atas, terus kalau dia ngerti dia modulasi terus dia lempar ke mesin yang lain. Ya tapi kalau dia di tengah kayak IP ya, IP dapat paket dari bawah misalnya kalau gadgetnya terima dari physical terus naik ke dia, dia baca alamatnya, dia lihat, oh ini buat mesin ini bukan. Kalau bukan, dia bungkus lagi, dia lempar lagi ke bawah lagi. Ya tapi kalau buat mesin itu, oh benar ini alamat saya ya, dia naikin ke atas ke TCP-nya, terus ke HTTP begitu. Ya tapi kerjanya barengan tuh, semuanya kerja keras gitu ya, masing-masing ngerjain tugasnya masing-masing. Kapan dia dapat paket dia proses, gitu sih. Ya. Jadi dunia kita itu ruwet sih ya. Sejak sejak mulai ada internet dunia kita ruwet. Ya, kalau tadinya kayak cuman main radio pager gitu aja ya, handy talkie itu gampang gitu karena cenderungnya cuman satu layer itu physical layer doang ya. Karena cuma perlu dari dia ke udara terus ke device satunya gitu ya. Begitu internet dunia kita ruwet ya. Tapi kalau tanpa keruwetan lapisan-lapisan itu ya, internet nggak bisa berkembang sepesat kita sekarang sih. Ya, jadi memang harus seperti ini nih kalau mau punya teknologi yang sekali berinternet itu. Ya. Nah ini Tripati merangkum lagi ya jadi gambar yang 5 lapisan itu dia pakai model 5. Secara internasional biasanya modelnya 7 ya. Jadi application layer ini sering ada yang membagi jadi 3 layer lagi begitu ya. Jadi ada yang namanya application layer paling atas, terus ada session layer, lalu ada layer lagi di tengahnya gitu ya. Tapi orang-orang yang biasa di internet suka menyederhanakan, pokoknya jadi satu aja ini application layer. Lalu di bawahnya ada TCP, ada transport layer yang isinya bisa TCP atau UDP. Lalu internet layer ini jelas IP doang, karena dia perkatnya, semua harus ngerti IP. Lalu data link layer ini tergantung bisa ATM, bisa Ethernet, physical layernya bisa macam-macam, bisa radio, bisa kabel, bisa fiber optik dan seterusnya gitu ya. Jadi ini gambaran dunia kita di dalam buku Tripati dibagi menjadi 5 layer saja, cukup sederhana, tidak 7, tapi ini pun sudah cukup complicated ya sehingga bisa menghasilkan dunia internet kita itu. Ya. Nah ini si Tripati kasih komentar juga sih ya. Biasanya ada 7 layer model, ini yang disebut dengan Open System Interconnect Model. Ini sebenarnya eh, yang 7 lapis itu yang lebih dikenal secara internasional namanya OC layer, begitu 7 OC layer. Tetapi yang layer yang 5 ini yang cukup sederhana ini udah oke juga buat kebutuhan kita. Ya. Nah, lalu dia mulai dari layer 4 ya, tadi dia udah bahas beberapa layer di aplikasi itu HTTP, SMTP buat email, FTP buat file transfer. Terus dia sekarang mau bicarain TCP ya. TCP gunanya adalah buat error control sama flow control ya. Nah, flow control itu mengatur traffic supaya tidak terjadi kemacetan. Ya jadi kalau mesin itu ya asumsinya adalah internet ini free, bebas, jalan tol, bandwidth-nya gede ya, dia tembak semua paket data dia ngebom itu nanti macet ya karena traffic-nya congestion-nya tabrakan begitu ya. Dan kalau traffic-nya sampai macet ya, sampai nggak bisa jalan ya, semua orang nggak terima tuh datanya ya. Jadi total loading kita gitu ya, delay-nya total jadi panjang ya. Jadi kemacetan harus dihindari ya, itu salah satu tugasnya TCP itu, melakukan flow control. Ya jadi kalau misalnya, wah ini udah mau macet dia ngerem. Ya, oh ini jalan tol ya dia ngebut ya, transmit aja paket sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, nah, di bagian ini Tripati juga bilang ya, untuk level TCP ya, ada yang disebut port number. Ya, jadi port number itu sebenarnya untuk identifikasi dari TCP ke arah aplikasi. Ya, misalnya eh, jadi kalau misalnya kita kirim file FTP, port number itu nomor 23. Ya, jadi penandanya itu untuk FTP itu port numbernya 23 ya. Lalu kalau untuk email ya SMTP itu port number nomor 25 ya ini
port number yang sangat terkenal karena selalu dipakai dan jadi standar ya. Tapi port number yang lain juga banyak ya untuk gaming atau apa ya. Kalau untuk HTTP untuk browsing ini port numbernya 80 ya. Jadi kalau di internet ya, misalnya di jaringan kampus gitu ya, eee, network administrator itu bisa ya kalau mau nutup semua gaming ya atau tutup semua orang nggak boleh browsing internet di jam tertentu gitu ya, bisa dia kalau mau ya. Atau nutup, orang nggak boleh kirim email ya, sama sekali nggak boleh, dia tinggal matiin aja port tertentu ya. Jadi dia bisa dengan sangat, spesifik mematikan jenis data tertentu dan melewatkan yang lain ya. Tapi network administrator biasanya hati-hati ya, kalau saya ngomong sama, tim IT-nya UPH gitu ya misalnya ya, "Ini kan bandwidth sibuk ya kalau lagi pas jam kuliah atau orang lagi ujian, kita matiin aja semua gaming port gitu ya. Wah nggak bisa Pak, nanti ada yang ngamuk gitu ya misalnya. Terus misalnya kalau, oh malam-malam kan ini ya kita matiin aja semua gaming gitu, oh nggak bisa Pak, orang main game sampai malam gitu ya. Eee, jadi mereka hati-hati banget ya, jangan sampai, pengguna itu ada yang kesenggol terus marah gitu ya. Mereka melakukan traffic engineering ya, karena bandwidth selalu ada batasnya ya. Kalau semua orang, macet, semua orang rugi ya, tapi dia waktu melakukan engineering, dia akan pikirkan apa akibatnya dan lain sebagainya dan bereaksi ya terhadap keluhan-keluhan pengguna gitu. Nah, eee ini Tripati bilang ya, tujuan utama dari TCP adalah untuk menghasilkan koneksi end to end, ujung ke ujung yang reliable ya, antara, port tertentu ya. Nah jadi reliability itu penting sehingga, eee, memakai teknik yang connection oriented gitu ya. Nah misalnya di Nah ini kalau kayak paket datanya frame-nya seperti apa ya, misalnya ini TCP segment ada sequence number, ada penomoran ya, ada destination port ya, ada nomor port itu ya. Jadi di aplikasi itu, aplikasinya apa ya, apakah HTTP atau email atau file transfer ya. Lalu ada checksum untuk ngecek error gitu ya. Ini nggak usah dihafal ya, karena kalau Bapak Ibu butuh, di buku-buku teknik itu selalu bisa dilihat ya. Kalau sampai harus baca datanya langsung di alat gitu ya, disadap terus baca, "Ini kenapa sih yang salah?" Gitu ya. Nanti Bapak Ibu cari lagi buku-buku ini untuk lihat, yang seperti ini ya. Kalau nulis texting juga Bapak Ibu, ignore aja bagian-bagian ini. Yang lebih penting cara kerja seperti apa ya, untung rugi seperti apa, itu yang lebih penting sih ya. Nah ini, three way handshake-nya nih ya, yang dilakukan oleh TCP. Jadi host A kalau mau ngomong sama host B, mesin B ya, dia akan kirimkan handshake yang pertama ya. Dia, sync-nya ini dia on ya jadi satu, lalu sequence number-nya dia pasang sequence number yang baru begitu ya. Lalu, ini dengan demikian dia tanya ya, "Apa kamu ready atau enggak?" Ya. Lalu host B ini akan jawab balik ya, sync-nya dia pasang masih yang sama ya, artinya menjawab sapaan yang ini tadi ya. Lalu acknowledgement-nya dia pasang satu ya, berarti dia acknowledge sync yang ini ya, dan sequence number-nya dia pasang, yang random dari dia, host B, tapi dia acknowledgement number-nya, dia acknowledge angka ini ditambahin satu ya, jadi naik. Ya dengan kata lain dia dia menjawab sapaan yang pertama ini dengan caranya dia bahwa saya siap ya. Lalu host A ini akan menjawab lagi untuk ketiga kalinya ya, acknowledgement-nya dia pasang satu, sync-nya dia jadiin nol ya, lalu sequence number-nya yang ini ya, SNA plus satu ya, karena menyapa yang ini, eee, lalu dia mulai kirim data juga sekalian ya. Jadi ini three way handshake nih, sapa, balas, balas lagi plus data sekaligus ya. Baru setelah itu berarti koneksi itu terbentuk dan mereka bisa saling omongan ya. Nah, bagaimana pengaturan flow control-nya ya, itu bagian yang penting juga dari tugas TCP ya. Jadi, ini ada kurva ya yang memperlihatkan cara TCP itu ngebut dan ngerem ya di dalam pengiriman datanya ya. Jadi ini ada congestion window ya, itu adalah jumlah segmen data yang dia kirim sekaligus ya. Waktu TCP itu mulai kirim data, dia jumlah segmen yang
data yang dia kirim itu kecil-kecil saja ya, karena dia takut langsung bikin macet jalanan gitu ya. Tapi dia usahakan, segmen data itu, oh kalau ternyata lancar dia naik dengan cepat, begitu ya. Karena dia nggak mau juga jalanan kosong ya, kalau kalau jalanan kosong berarti infrastruktur jaringan itu tidak dipakai dengan baik ya. Oh kabel banyak atau, bandwidth banyak tapi kok kosong begitu ya, disia-siakan begitu ya. Jadi dia akan mulai hati-hati dari, angka yang rendah, jumlah segmen yang sedikit, tapi dengan cepat dia meningkat, ya. Nah ini, bagian yang ini namanya slow start, ya. Ini nama yang nggak kurang beruntung ya, karena sebenarnya starting-nya itu cepet ya, naiknya eksponensial nih. Tapi di daerah ini namanya slow start, gitu ya. Nah, begitu mencapai titik tertentu, TCP itu akan mulai berpikir, ini kalau saya gas terus lagi, nanti bentar lagi macet. Ya, dan kalau macet semua orang rugi. Ya, jadi habis titik tertentu dia naiknya pelan-pelan. Ya, nah namanya fase ini itu congestion avoidance ya, menghindari macet. Ya, jadi ngegasnya pelan-pelan nih kalau udah kecepatannya udah tinggi ya. Terus kapan-kapan dia naikin, naikin, naikin ya. Pada saat segmennya 20, setiap kirim tuh 20 segmen begitu ya, tahu-tahu macet. Ya, tahu-tahu, acknowledgement-nya nggak nyampe ya dari sebelah sono ya. Data mulai hilang atau apa ya, delay-nya kepanjangan ya. Nah, begitu dia tahu macet, dia harus ngerem. Ya, karena kalau dia nggak ngerem, nanti semua orang macet, semua orang nggak terima data, seluruh internet dirugikan begitu ya. Jadi dia tuh ngedrop datanya dia, terus dia mulai slow start lagi ya. Kalau dia nge-sense, wah ini mulai congestion nih. Dia dropin datanya ya. Lalu dia akan patok ya antara 20, separohnya ini dia patok supaya kapan dia mulai congestion avoidance ini ya. Jadi separoh lebih sedikit ya. Ini mungkin tidak tepat di 10 tapi mulai di sini ya dia mulai garis lurus lagi ya. Jadi dia begitu dia jatohin dia ngerem, dia fase slow start lagi. Tapi slow start kan naiknya cepet ya, eksponensial. Nah, pada saat kira-kira separohnya dari kapan dia tadi mentok kena macet itu, dia mulai naiknya pelan-pelan lagi. Ya, jadi kalau dia udah tahu ini bakal mulai macet, dia akan coba jalannya lebih pelan-pelan supaya jangan sampai semua orang macet gitu ya. Begitu dia terbentur, oh macet lagi nih ya, dia jatuhin lagi tuh, slow start lagi terus berusaha naik lagi. Ya. Jadi begitu caranya TCP itu menjaga dunia internet itu supaya nggak tahu-tahu macet parah gitu. Ya. Nah ini ada penjelasannya ya bahwa window-nya itu kalau dia udah sampai macet dibagi 2 ya. Jadi dari 10 ini dia mulai slow start terus sampai 10 dia mulai congestion avoidance begitu ya. Untuk yang fase berikutnya ya. Jadi caranya dia tahu kapan itu mulai, macet ya, ini ditulis di sini oleh Tripati ya kalau ACK itu acknowledge itu terhadap paket data yang dia kirim nggak sampai-sampai begitu ya, lewatin, time out-nya ya atau hilang bahkan ya, oh dia tahu ini mulai ada, kemacetan parah ya, sehingga, dia itu berusaha mulai ngerem ya, dia jatuhin, eee, window-nya itu ya, congestion window-nya. Ya. Oke, itu mekanisme TCP. Ada pertanyaan sejauh ini dari Bapak Ibu? Belum, Pak. Oke, kita coba lanjut lagi ya kalau masih aman ya. Nah, ada yang disebut ini fast retransmission begitu ya atau fast recovery. Nah, fast retransmit itu does not wait for the TCP timeout ya. Jadi kalau tiba-tiba si TCP itu menerima ACK beberapa duplikat sekaligus ya, dia, tahu ini ada yang problem nih di jaringan, dia cepet-cepet retransmit lagi, segmen itu yang aneh itu ya. Eee, karena kalau dia kirim 3 kali acknowledgement padahal cuman kirim satu TCP segmen, berarti ada yang salah ya di sebelah sana atau di dalam proses transmisinya. Dia cepet-cepet kirim lagi gitu ya. Jadi, eee, dengan demikian TCP itu bisa mengantisipasi ya throughput-nya itu masih tetap bagus ya, karena kalaupun ada masalah tetap bisa terkoreksi dengan cepat begitu ya. Ini bagian, yang dilakukan TCP juga ya. Jadi tugas utama TCP ya di layer 4 itu melakukan kontrol ujung ke ujung
Kalau ada yang error ya, itu dia kontrol pakai acknowledgement, lalu dia coba nge-sense macet atau enggak, terus dia melakukan flow control itu, ya, dengan ada fase yang slow start, congestion avoidance, terus jatuhin eh, congestion Windows-nya lagi, terus mulai lagi gitu ya. Jadi itu tugas utamanya TCP. Ya. Nah, bagian stream control protokol ini saya lewatin ya. SCTP itu modifikasi dari TCP ya untuk mengadres beberapa kelemahannya TCP. Tapi mungkin bisa dibaca sendiri kalau perlu. Yang lebih penting mungkin UDP ini ya, varian yang lain yang connectionless ya. Nah, ini kita lihat Tripati menulis ya. UDP ini disukai dibandingkan TCP kalau data itu misalnya hanya sedikit yang ditransfer ya, misalnya untuk signaling saja, atau kalau data itu hilang itu bisa ditoleransi ya, misalnya streaming begitu ya, atau aplikasi yang sama sekali tidak toleran terhadap delay ya. Misalnya kalau streaming, kalau delaynya terlalu lama, kita kan juga nggak tahan ya. Lebih baik data itu hilang gitu ya, terus langsung lanjut lagi daripada delay kelamaan ya. Jadi untuk jenis-jenis aplikasi yang bisa gitu, boleh pakai UDP. Sisanya kalau nggak bisa ada error sama sekali dan lain sebagainya, tetap harus pakai TCP. Ya, karena TCP lebih reliable ya, karena lebih connection oriented. Ya. Ini saya mau tunjukkan sesuatu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini di comment prompt ya, ini dari komputer saya. Misalnya saya melakukan ping ya. Ping itu ngetes ya, misalnya www.facebook.com gitu ya. Artinya saya itu kirim paket ke Facebook ya. Lalu si Facebook itu jawab balik dan 3 kali ya dicoba. Ya, ini kelihatan dari komputer saya ke Facebook itu waktunya cuma 28 milisecond ya. Eh, saya juga bisa pakai komen lain ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat atau terlalu kecil ya? Cukup Pak, cukup. Bisa lihat Pak. Bisa lihat ya. Cukup Pak, cukup. Jelas kok. Oke, saya bisa gedein fontnya sih. Saya bisa jadiin juga sih biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini ya. Nah, ini kalau saya misalnya melakukan trace route ya. Ini tracer kalau di comment prompt ya ke www.facebook.com gitu ya. Maka saya akan bisa melihat. Nah, ini modem 4G saya ya, kelihatan pakai Huawei ya, ini alamatnya ya. Ini benda pertama yang dilewati oleh laptop saya gitu ya. Lalu yang berikutnya ini kemungkinan di belakangnya itu BTS-nya Telkomsel ya. Tapi protokol buat ICMP-nya ini buat ping sama buat trace route kayaknya dimatiin, jadi nggak kelihatan nih. Kita coba lihat di belakangnya bisa kelihatan lagi nggak ya? Ada kemungkinan sih dimatiin semua, jadi oh ini muncul lagi nih. Mesin yang nomor 4 hidup itu ya. Dan kalau kita lihat waktunya itu sekitar 39 milisecond ya. Oh ini kelihatan nih 157.240.208.35 ya, ini IP address-nya nih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat addressing-nya di layer 3 bentuknya kayak gini. Dan ini udah mesin yang di jaringan yang lain ya, karena mesin saya nomornya ini 192.168.8.1 ya. Jadi ini di jaringan saya, ini di jaringan Telkomsel nih. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat hal semacam itu ya di internet terjadi. Dan kalau itu tadi misalnya ping-pingan ya, ngecek mesin itu hidup atau enggak gitu ya, terus mesin itu jawab balik ya, misalnya tadi ngecek Facebook ya, itu paket datanya itu pakai UDP tuh. Karena paket data yang semacam itu kalau hilang atau delay sedikit atau apa ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itu kan cuma buat testing ya. Jadi biasanya runningnya di atas UDP. Gitu ya. Coba kita lanjut lagi dikit ya. Nah ini UDP datagram kayak gini formatnya, tidak penting untuk Bapak Ibu hafal. Kelihatan ada destination portnya, ada source portnya.
Terus ada buat checksum, buat ngecek error sedikit juga bisa ada dia ya. Karena kadang-kadang kan bisa ada metode buat koreksi error tanpa minta lagi dari sana ya. Tapi ini minimal sekali ya, kelihatan jauh lebih simpel ya daripada yang dipakai oleh TCP ya. Jadi memang dia berusaha simpel, nggak berusaha bikin koneksinya reliable, kalau hilang ya nggak apa-apa gitu ya. Nah di layer 3 ini sekarang kita sampai ke layer IP ya, internet protokolnya ya. Lalu dibilang, Tripati kembali bilang layer 3 itu IP, di layer bawahnya bisa ada asynchronous transfer mode, ATM atau Ethernet begitu ya. Nah lalu IP address itu biasanya fix. Ya jadi IP address saya itu dikasih sama modem Huawei-nya 3G-nya Telkomsel itu ya 192.168.1 itu ya. Itu biasanya fix sih ya dan karena modem Huawei saya biasanya cuma koneksi ke satu laptop tertentu, alamat IP saya itu aja. Tapi kalau di belakang modem saya ada beberapa laptop ya, bisa ada metode namanya DHCP ya. Ini yang memberikan beberapa alamat IP bisa secara dynamic juga ya. Biasanya kalau Bapak Ibu di kantor Bapak Ibu kalau ada internet yang nempel komputer yang nempel ke internet, begitu di startup ya setiap pagi kalau masuk kantor misalnya ya, dia kan Bapak Ibu nggak usah setting IP address-nya atau apa ya. Atau kalau komputernya dipindahin ke ruangan lain ya, biasanya juga kalau jalanin DHCP nggak usah setting IP address-nya tuh. Yang dilakukan adalah komputernya begitu dinyalain akan tanya ke server DHCP ini, tanya, saya boleh dapat alamat IP address yang kosong nggak, yang nggak dipakai orang. Nanti servernya karena ngerti protokol ini DHCP, dia ngerti, oh ini ada yang minta IP address ya, terus dia alokasikan IP address yang nggak dipakai ke komputer yang baru dinyalain ini. Ya, jadi kalau di kantor pakai DHCP, kalau komputernya dinyalain hari ini sama besok, kalau ada komputer lain udah nyala duluan, bisa jadi IP address-nya berbeda. Ya. Nah, kita lihat IP addressing ya. Nah, IP addressing itu tadi dibilang ya, ada yang static, ada yang dynamic. Ya, kalau yang static itu fix ya. Yang dynamic itu misalnya yang pakai DHCP itu ya, setiap kali bisa berganti, tapi bergantinya di range yang tertentu saja. Ya, jadi 192.168 itu range IP private itu yang bisa dipakai secara internal di kantor ya. Di belakang modem Telkomsel dia juga pakai IP yang semacam itu ya, karena private buat rumahan begitu ya. Tapi begitu udah sampai ke jaringan Telkomsel, tadi yang Bapak Ibu lihat alamat IP-nya kan lain tuh. Itu alamat IP publik itu. Yang dari seluruh internet cuma satu alamat IP yang kayak gitu kalau yang punyanya Telkomsel. Karena kalau ada duplikasi, berarti ada dua mesin di dunia yang alamatnya sama, nanti kantor posnya bingung ya, karena IP address-nya sama. Ya, jadi nggak boleh ya ada IP address yang sama di seluruh dunia, semuanya harus beda, begitu ya. Nah, tapi kalau IP address itu harus beda semua ya, IP versi 4 ini itu cuman ada 32 bit ya. 32 bit itu terbatas. Itu cuman sekitar 4 miliar. Ya, padahal penduduk di dunia aja udah 7 miliar ya. Kalau semua penduduk dunia punya HP satu ya udah nggak cukup nih IPv4 ya. Sehingga di dunia standarnya itu udah ada standar yang kedua namanya IPv6 ya, yang versi 6 itu alamatnya lebih panjang dan terdiri dari 128 bits ya. Jadi ini bisa cukup nih untuk kebutuhan di masa depan. Tapi IP yang versi 4 ini masih hidup ya, karena kalau tadi saya tunjukin ya komen prompt saya itu ya. Ini ya kalau saya tunjukin lagi IP komputer saya ya. Nah, ini masih versi 4 nih yang IPv4 ya. Tapi di sini ya, Bapak Ibu juga lihat ada IP versi 6 ya. Ini lihat angkanya panjang ya karena ada 128 bit ya. Jadi di komputer ini ada dua alamat IP ya, ada yang versi 4-nya, ada yang versi 6-nya. Jadi alamat versi 4 tuh masih terus dipakai sih, nggak mati ya. Biasanya selalu begitu ya, teknologi yang legacy itu hidup terus, yang teknologi yang baru itu backward compatible ya, bisa hidup dengan sistem yang lama, tapi dia juga mulai dengan yang baru ya. Jadi kebanyakan gadget sih
udah semua punya IP versi 6 ya, karena nggak mungkin lagi kalau ngandelin yang lama nanti terlalu sedikit gitu ya. Nah tapi tetap kita harus pelajari karena masih hidup ya IP versi 4 ya. Jadi contoh yang dikasih di buku-buku biasanya alamat semacam ini ya. 10.205.208.94 ya. Kita lihat setiap titik ini sebenarnya 8 bit ya. Dan kalau 8 bit itu full, maka angka fullnya 255 ya. Jadi angka paling besar untuk setiap habis titik ini adalah 255 nih. Ya. Nah, lalu bagian ini ada yang disebut dengan network number ya, ada yang disebut dengan host number ya. Ada buku lain bilang network ID ya, identitas network, ada yang identitas mesin ya, host number gitu ya. Nah, di dalam alamat IP ini misalnya 128.10.20.30 bagian yang depan ini 128.10 ini melambangkan networknya. Ini alamat network. Jadi ada network yang alamat 128.10. Lalu di dalam network 128.10 ini di belakangnya itu ada mesin yang nomornya 128.10.20.30 gitu ya. Ini alamat mesinnya di belakang. Mesin yang mana itu? Kalau ini alamat kelurahannya gitu ya, alamat networknya. Ya. Nah, jadi kalau di belakang ini ada angka yang dipakai untuk network ya, kita tuh bisa menghitung berapa banyak sih komputer yang bisa dipakai di dalam network yang ini ya. Jadi kalau ini ada 8 dan 8 berarti ada 16 bit ya. Kita bisa pakai bit yang disediakan ini ya. Misalnya katakanlah ya cuman ada 8 bit ya di dalam contoh yang ini ya. Misalnya cuman angka 30 aja nih yang jadi host number ya, sedangkan 128.10.20 misalnya adalah network number ya. Jadi kalau cuman 8 bit doang di belakang yang bisa dialokasikan untuk mesin begitu ya, maka kita punya 2 × 8 minus 1 ya 255, tapi nggak semua angka itu ya bisa dipakai untuk alamat mesin. Misalnya yang 255 nggak bisa, yang semua 1 itu nggak bisa, dan yang semua 0 juga nggak bisa. Karena itu yang satu buat alamat network, yang satu buat alamat broadcast. Ya, jadi jumlah komputernya bisa dalam hal ini 2 × 8 kurang 2 sih. Begitu. Ya. Tapi angkanya yang bisa dipakai di dalam itu adalah 2 × 8 minus 1. Karena mulainya dari 0 ya. Harusnya ada 256 angka, tapi kalau mulai dari 0 berarti 256 sampai 255 gitu. Ya. Cukup jelas sejauh ini? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini juga si Tripati nunjukin itu tadi ya, kalau dari command prompt melakukan ipconfig ya nanti keluar IP address-nya ya, seperti yang saya lakukan untuk komputer saya begitu ya. Nah, lalu zaman dulu ya, orang itu membagi alamat IP address itu sebagai beberapa kelas ya. Jadi ada kelas A itu 7 bit ini 8 bit pertama untuk network number, lalu 24 bit yang belakang ini untuk host number semua. Lalu ada yang disebut kelas B, ini ada 16 bit pertama ya. Jadi kelas B itu ditandai dengan bit yang 2 bit pertama ini 10. Kalau kelas A ini bit pertamanya 0 ya. Kalau kelas B 10. Lalu seluruh 16 bit ini untuk network number, yang 16 bit belakang itu untuk host number ya. Lalu ada kelas C 110, lalu 21 bit ini tambah 3 bit ini untuk network number, di belakang 8 bit untuk host number ya. Jadi kelihatan kalau makin ke bawah kelasnya ya, kelas C ini jumlah komputer yang bisa dipasang di belakang ini lebih sedikit ya. Yang kelas B ini banyak ya, 16 bit, kelas A ini yang paling banyak begitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan orang pikir ya, oh yang kelas A ini sedikit sekali ya, organisasi yang sedemikian besar yang butuh alokasi yang sampai 24 bit ya. Sedangkan yang kelas C ini mungkin kekecilan ya, cuman 200-an komputer ya mana bisa ya. Satu universitas saja kali kalau ada 500 dosen dia butuh 500 komputer sudah ya. Ini kurang ini begitu ya. Nah, jadi zaman sekarang lebih banyak yang menggunakan alamat IP address itu tekniknya yang disebutnya classless ya, tanpa kelas. Kalau ini dulu di kelas-kelasin begitu ya. Tapi sekarang tanpa kelas aja. Orang ngomong aja ya berapa bit dari depan ini yang jadi network number,
yang belakang tuh berapa bit yang jadi host number begitu ya. Karena lebih fleksibel jadi untuk alokasi bitnya yang digunakan untuk jumlah komputer tertentu begitu ya. Nah ini perhitungan-perhitungan berapa banyak komputer kalau kelasnya masing-masing ya. Basically adalah kalau misalnya 14 bit berarti 2 pangkat 14 kurang 2 ya. Jadi sekian 16.000 lebih ini ya untuk kelas B yang bisa dipakai alamatnya untuk jumlah komputer sekian gitu ya. Nah tapi belakangan yang lebih banyak dipakai itu yang disebut dengan classless ya. Nanti di belakang ada penjelasannya. Di bagian yang ini, Tripati itu cuman menunjukkan bahwa yang IP versi 4 itu mulai habis ya. Istilahnya address exhaustion ya, mulai kehabisan. Sehingga dipakai yang IP versi 6 ini ya, yang 128 bit itu yang angkanya panjang-panjang itu. Ya. Nah, lalu juga ada IP yang disebut dengan IP private ya. Kita lihat tadi yang dipakai Telkomsel untuk modem 4G-nya ini yang 192.168 ini. Ya ini IP private nih. Kalau kita lihat yang 10.0.0 ini IP private juga, yang 172.16 ini IP private juga begitu ya. Jadi IP private itu kalau di belakang jaringan privat ya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau katakanlah di rumah saya ada 192.168 begini ya, nanti di UPH ada lagi nih komputer yang terduplikasi ya pakai alamat IP yang sama. Itu nggak apa-apa. Karena jaringan saya itu terlindung di belakang jaringannya Telkomsel. Jaringan Telkomsel itu kalau keluar pakai IP public ya yang cuma satu di seluruh dunia. UPH juga gitu. Ya jadi seluruh IP address yang kelihatan ke dunia cuma boleh ada satu. Tapi kalau privat di dalam terlindungi begitu ya. Nah, itu boleh pakai IP private ini yang boleh berulang begitu ya. Sehingga kalau ada alamat IP yang bisa berulang, alamat IP itu sebenarnya bertambah sih. Nggak cuma sekedar 4 miliar sekian itu yang untuk IPv4 ya. Karena kan ada yang bisa berulang ya. Tapi berulangnya cuma lokal di dalam jaringan privat tertentu saja. Ya. Nah, lalu bagaimana memetakan ya antara jaringan yang privat dengan jaringan yang publik yang kelihatan ke dunia itu ya, itu dilakukan dengan Network Address Translation ya, NAT namanya ya. Nah ini misalnya kita lihat di gambar ini ya, ini ada jaringan, misalnya jaringan lokalnya ya, ini 192.168.0.1 begitu ya, di sebelah atas ya. Lalu di bagian bawah, ini ada lagi nih, komputer-komputer yang pakai jaringan yang sama ya, ini 192.168.0.5 ya. Padahal ini jaringannya beda awannya ya, tapi pakai addressing yang sama ya. Nah ini nggak apa-apa, karena begitu lewat di NAT ya, Network Address Translation itu menerjemahkan nih, oh alamat IP yang ini ya, kelihatan dari dunia ini sebagai lewat satu titik, titiknya ini 200.1.2.1 ya. Dan alamat ini cuma satu di seluruh dunia, di seluruh internet ya, di antero internet ya. Nah, NAPT yang ini ya, Network Address Point Translation ini melakukan juga ya. Misalnya ini dia pakai alamat 200.1.2.5 ya. Nah, lalu dia mencatat portnya juga ya, karena nanti kan dari internet melihat alamat dia tuh cuma satu ya. Cuman titik 1, titik 2, titik 5. Tapi aplikasi di belakangnya ini kan ada 2 host ya yang terjadi begitu ya. Katakanlah host yang ini lagi kirim email, host B ini lagi surfing begitu ya. Padahal keluar lewat NAPT ini alamat IP address-nya 1 begitu ya. Nah, bagaimana dari internet paketnya bisa tahu harus kirim ke host A atau ke host B? Dia lihat port number-nya. Ya, kalau itu traffic-nya lagi nge-web gitu ya. Dia lihat port mana ini yang misalnya port 7001 ini connect-nya ke port 5000 ini, ini yang lagi nge-web gitu. Jadi dia bisa kirim ke komputer yang benar, begitu ya. Jadi di setiap network address translation ini dia juga ada tabel, namanya tabel socket. Socket itu isinya adalah protokolnya apa, misalnya TCP ya. Lalu dia pakai alamat IP address yang mana, misalnya 201.2.5, portnya berapa, begitu ya. Jadi
soket itu gabungan antara alamat port sama alamat IP ya, sama protokol di atasnya apa, untuk mengidentifikasi nanti lempar paket ke belakangnya seperti apa. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan private IP address ini, alamat IPv4 kita itu walaupun sedikit tapi masih bisa hidup ya, karena alamatnya itu bisa berulang. Ya. Nah, di bagian ini Tripati ini menunjukkan bagaimana melakukan IP addressing yang classless itu ya, istilahnya classless interdomain routing ya, CIDR begitu ya. Karena yang kelas-kelas itu kan dirasa terlalu restriktif ya. Saya nggak butuh IP sebanyak itu, tapi kelas A terlalu gede, tapi kelas C terlalu kecil gitu ya, kelas B nanggung gitu ya. Nah, supaya nggak usah pakai kelas-kelasan ya, maka menulis IP address itu bisa jadi seperti ini ya. Misalnya IP address-nya 100.128.0.0 garis miring 11. Nah, garis miring 11 ini menunjukkan ya bahwa 11 bit dari depan itu diperlakukan sebagai network address. Lalu sisanya yang ke belakang kan ada 32 bit ya. Jadi 32 bit kurang 11 berarti kan tinggal 21 bit begitu ya. Nah, itu jadi host address. Begitu ya. Jadi 11 bitnya network address, 21 bit yang di belakang jadi host address gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, ini kan ada 11 bit. Padahal dua yang depan ini kan 8 bit ya. Jadi pasti network address itu bunyinya 100.128 plus, nah 2 bit yang paling depan ya. Karena 3 bit yang paling depan karena ini 8 bit tambah 3 bit lagi jadi 11 bit. Begitu ya. Ini Tripati nulis gini nih. Jadi 100 itu adalah 0110 ya. Lalu 128 itu 0100. Lalu sisanya ini 100 nih 3 bit yang belakang ini gitu ya. Yang sehingga ini 8 bit tambah 3 bit jadi 11 bit ini yang menjadi network address. Gitu ya. Lalu sisanya yang di belakang ya berarti ada 8 bit ini sisanya ya di belakang ada harusnya 8 bit tapi 3 bit kurang ya berarti tinggal 8 tambah 5 jadi tinggal 13 bit. Nah, itu bisa jadi host address begitu ya. Nah, ini dengan konfigurasi semacam itu Tripati itu menunjukkan IP host address-nya untuk network yang ini ya, garis miring 11 bisa dari 100.128.01 sampai 159.255.254 begitu ya. Karena 8 bit yang di depan ini kan tetap dipakai 100, tapi terus 3 bit yang ini dari yang 8 bit yang ini tuh diambil 8 tambah 3 jadi 11 bit itu buat network address sehingga angka yang di bagian sini itu bisa berubah. Gitu. Ya. Oke, jadi memakai IP address yang classless itu seperti itu ya. Untuk pembagian network address sama host address-nya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat ya, coba lihat alamat IP di komputer saya lagi ya. Nah ini bagian host address sama network address-nya apa Bapak Ibu bisa tebak ya. Ini alamat IP-nya kan dibilang 192.168.8.100. Nah network address-nya yang mana Pak? Jadi komputer saya ini terletak di network yang mana? Nah ini dia tuh nggak pakai gimana? 192? Jadi 192.168 100 Pak. 1 ya. Nah kalau 100 itu alamat komputernya sih, bukan alamat networknya. Ini alamat hostnya. Ya, jadi
yang kita lihat itu ya pembagiannya adalah lewat subnet mask ini ya. Subnet masknya kan kita lihat ya, ini 255, 255, 255, 0 ya. Kalau 255 ini artinya satu semua nih 8 biji. Ya, ini satu semua juga, ini satu semua. Terus ini 0 artinya 08 biji ya. Nah, jadi subnet mask ini ya selalu berisi deretan 1 ya sama deretan 0, terus 0-nya mulai di titik tertentu begitu ya. Nah, sehingga yang deretan 1 ini itu kalau dipasangkan dengan alamat IP yang di atas ini ya, itu melambangkan network address-nya. Ya sehingga ini kan angka yang depan ini satu semua, ini juga satu semua, ini 255 satu semua ya. Sehingga 3 deret yang depan ini 192, 168.8. Nah, ini network address-nya nih. Ya. Lalu 0, begitu mulai 0, nah itu host address-nya mulainya dari situ. Ya sehingga di network saya ini saya bisa punya komputer yang alamatnya 100 seperti komputer saya, bisa 99, bisa 101, 102 sampai 254 ya. 255 nggak boleh dipakai karena buat broadcast ya. 254 boleh ya. Dan kebetulan di jaringan saya ada mesin ini nih, yang modem saya tuh alamatnya 192.168.81 ya. Jadi di jaringan saya yang terbatas ini ada laptop saya alamatnya 100 dan ada mesin saya alamatnya 1 di jaringan 192.168.8. Jadi karena laptop saya bodoh, setiap kali dia punya paket IP, ini kita lagi zooming ya, paket zoom saya, pokoknya dikirimnya selalu ke gateway ini ya, ke modem Telkomsel saya. Nah, modem Telkomsel saya ini cerdas ya, tahu BTS itu alamat IP-nya berapa, dia kirim ke sana, terus begitu sampai ke BTS, BTS-nya handle tuh ke jaringan belakangnya, nanti ada mesin router apa, sampai kepada mesin zoom yang ada di Amerika itu. Ya, lalu Bapak Ibu juga yang di dalam gadget masing-masing atau laptop masing-masing juga punya IP address yang sama, mengincar server Zoom itu juga dengan cara begitu, ya. Oke. Nah, di sini Tripati membuat catatan ya, internet protokol itu melakukan transmisi paketnya itu dengan cara best effort ya, jadi connectionless ya. Jadi IP itu nggak melakukan three-way handshaking ya, nggak melakukan error correction atau mencegah macet atau apa. Pokoknya dia best effort connectionless ya. Dia mirip sama UDP itu ya. Pokoknya dia kirim aja, nyampe nggak nyampe terserah. Ya jadi IP itu ya harus kerjasama dengan TCP. TCP-nya yang jaga dari ujung ke ujung supaya nggak ada error, supaya nggak macet, supaya susunan data itu jadi benar dan seterusnya. Ya, sehingga di dunia internet biasanya TCP sama IP itu disebut bersama. Ya, jadi internet apa teknologinya TCP/IP begitu ya. Padahal ini dua protokol yang saling kerjasama ya. TCP itu di layer 4, IP itu di layer 3. Dan khusus IP tugasnya dia cuma addressing ya, menangani alamat-alamat dan routing ya, melempar paketnya ke alamat yang tepat. Udah itu aja. Itu udah repot tuh. IP itu router itu udah ngos-ngosan ya, karena terima data lempar gitu aja kerjanya dia. Ya. Nah, ini IP datagram, Bapak Ibu juga nggak usah menghafal ya. Yang penting di sini ada destination address ya, alamat tujuan, lalu ada source address, alamat asal ya, lalu ada beberapa data-data lain ya, yang juga dipakai, dan ada yang ini data yang cukup penting nama time to live ya. Time to live ini nyawanya si datagram ya. Jadi misalnya kalau si internet itu kapan-kapan ngaco ya, lalu routingnya itu muter-muter ya, ngelup, data itu nggak sampai-sampai tapi terus-menerus dilempar-lempar di internet tapi nggak pernah sampai karena jaringannya terputus atau apa begitu ya. Untuk mencegah supaya data itu nggak jadi zombie, ya, gentayangan terus, bikin macet tapi nggak bisa sampai ya, maka dikasih nyawa ya. Nyawanya itu dikasih hitungan 255. Jadi kalau dia udah lompat sampai 255 kali nggak nyampe-nyampe, itu hembusan nafas terakhirnya terus dia datanya mati, gitu ya, dihilangkan dari jaringan supaya nggak gentayangan. Kalau banyak data gentayangan nanti macet jaringan gitu. Ya. Ini Tripati itu menulis
ide utama dari time to live ini ya adalah untuk mencegah supaya IP datagram itu tidak muter-muter di dalam loop itu terus dan nggak mati-mati gitu ya. Nah, ini misalnya jaringan yang bisa terjadi ya yang digambarkan oleh Tripati. Misalnya kalau di dalam hal ini ini subnet masknya ya kita lihat tadi misalnya cuma 2 bit yang depan doang yang satu ya, sisanya 0 nih. Ya dan kalau 2 bit yang depan ini satu ya, ini angkanya 192. Ya jadi kita lihat ya, di sini subnet masknya 255 karena depannya ini satu semua ya. Terus 192 ini yang kayak gini ya, cuma 2 bit yang depannya satu doang. Terus titik 0. Ya sehingga kita lihat ya di dalam jaringan yang ini network address-nya itu mulai dari sini ke sebelah kiri begitu ya. Dan ke sebelah kanan ini boleh dipakai untuk host address ya. Jadi ada 8 bit ditambah 6 ya. Jadi ada 14 bit yang bisa dipakai untuk host address. Ya, jadi 2 pangkat 14 kurang 2. Jadi bisa ada sejumlah sekian komputer nih di hostnya ini ya. Nah, yang ini ya misalnya middle company, ini subnet masknya itu lebih sempit ya. Karena ini bit yang di sini ini 4 bit nih buat network address. Cuma dikasih 4 bit tambah 8 yang di sini jadi ada 12 bit yang dipakai untuk host address ya. Sehingga subnet masknya adalah 255, 255, 240 ya karena angka ini adalah 240.0 ya. Nah, yang paling kecil adalah ini ya, small company ya karena subnet masknya ini 255, 255, 255 ya. Jadi sebelah sini ini masih 255 ya, satu semua. Lalu yang paling belakang ini cuman dikasih separoh lagi ya. Jadi cuman 4 bit aja yang boleh buat host address ya. Totalnya ini angkanya ini 240 nih. Jadi angka yang terakhir ini bunyinya 240 artinya ada 4 angka 1 di sini yang paling depan ya. Sehingga jumlah komputer yang ada di small company ini cuma bisa 2 pangkat 4 itu adalah 16 kurang 2 ya karena yang 0 sama yang 16 itu nggak boleh dipakai ya. Jadi cuma bisa ada 14 komputer nih di small company ini ya. Jadi kecil banget company-nya cuma bisa ada 14 pegawai yang punya komputer akses internet ya. Kalau dia nggak cukup dia harus pakai jaringan yang middle company ini ya. Oke ya, jadi ini cara menghitung subnet mask itu seperti yang ada di gambar, diterangin oleh Tripati ya. Lalu di bagian-bagian seterusnya Tripati akan menggambarkan protokol-protokol yang lain sih ya. ICMP itu misalnya untuk melakukan ping, traceroute itu ya, Internet Control Message Protocol misalnya ya. Ini dibilang misalnya untuk melakukan ping itu tadi ya. Lalu ada layer 2 ya, protokol layer 2 itu bisa Ethernet ya. Ini kita nggak akan bahas malam ini ya, Bapak Ibu bisa berusaha baca sendiri kalau tertarik untuk menjadikan point texting ya. Tapi malam ini sebenarnya yang paling penting adalah Bapak Ibu ngerti cara kerja TCP/IP karena TCP/IP adalah perekat seluruh internet ya. Kalau di bawah-bawah ini Ethernet ya, ini Bapak Ibu bisa baca ya. Lalu kalau di physical layer yang isinya TDMA, CDMA nanti di bab-bab berikutnya akan kita lebih perinci sih. Ya, jadi di bab ini yang paling penting sebenarnya adalah bagian TCP/IP-nya itu. Ya. Nah sejauh ini Bapak Ibu ada pertanyaan? Belum ada, jelas? Nah, Sorry, maaf Pak. ya. Mau nanya itu tadi Pak, Boleh. yang dia bisa mengurangi jumlah bitnya itu tadi, itu dari mananya Pak? Maksudnya umpama 14 dikurangin 2, nah 2-nya itu kita menghitungnya dari mana Pak? Oh, 2-nya itu selalu tetap sih Pak. Jadi ada 2 alamat yang nggak boleh dipakai ya kalau untuk IP addressing ya. Alamat yang, jadi misalnya ini ya, kalau ini 4 bit ya Pak ya,
Berarti 4 bit yang paling belakang ini kan yang boleh jadi alamat host ya. Sehingga ada yang alamat yang 000 semua ya. Jadi nanti alamat address-nya IP address jadi 128.128.208.0. Nah, 0 itu nggak boleh dipakai Pak, yang 0 semua itu karena itu alamat network-nya sebenarnya. Gitu ya. Jadi tapi juga ini bisa saya buat satu semua nih. Nah, kalau satu semua berarti nanti yang paling belakang ini bunyinya 255 ya. Jadi yang ini tuh full satu semua juga, itu juga nggak boleh dipakai karena itu alamat broadcast begitu ya. Jadi selalu ada dua alamat yang 0 semua sama yang satu semua itu direservasi, yang satu buat networknya, yang satu buat broadcastnya, itu nggak bisa dipakai buat alamat komputer. Jadi kalau saya punya 4 bit, ini kosong yang saya boleh pakai buat alamat komputer, berarti saya punya 2 pangkat 4, punya 16 kemungkinan. Tapi yang 0 semua sama 1 semua nggak boleh saya pakai, berarti 16 kurang 2, jadi cuma 14 kemungkinan yang saya boleh pakai. Gitu. Kalau saya di middle company gitu juga Pak. Jadi ini misalnya saya punya berapa, 12 bit begitu ya, berarti saya punya 2 pangkat 12 ya, itu 4096 kemungkinan ya. Tapi harus dikurangin 2, yang satu yang 0 semua alamatnya sama yang satu semua itu nggak boleh saya pakai buat alamat komputer gitu. Ya, gitu aja sih, nggak ada yang rumit sih. Cuman buat ngitung jumlah berapa banyak sih komputer yang saya bisa pakai di di perusahaan saya, itu tinggal 2 pangkat berapa bit host address yang saya punyai, terus dikurangin 2 karena yang 0 semua sama 1 semua nggak boleh saya pakai, gitu doang. Tapi itu selalu 2 ya Pak ya? Selalu dikurangi dengan 2 atau Iya, selalu tergantung? dikurangin dengan 2 karena kan cuman Oke. yang 0 semua yang nggak boleh dipakai Ya. sama yang 1 semua. Jadi 2 Oh itu iya. doang Baik. alamatnya. Oke Pak, thank you Pak. Iya. Jadi artinya kalau saya tadi itu yang 4 bit itu saya punya komputer 15 ya, udah nggak bisa pakai yang ini nih, harus subnet mask ini tambahin 1 ya, yang sebelah sini 0 juga gitu ya. Karena ini cuma muat 14 komputer, kalau saya punya 15 komputer atau lebih, saya subnet mask-nya nggak bisa pakai yang itu, harus tambahin lagi ya jumlah host address-nya gitu. Ya. Nah, ini saya jelasin sedikit ATM ya. Nah, ATM itu adalah teknologi yang dipakai di layer 2 ya. Dan biasanya dipakai di jaringan-jaringan fiber optik dan seterusnya ya, supaya data itu bisa lewat dengan sangat cepat begitu ya, dan punya kualitas yang masih cukup tinggi karena bisa diatur supaya ada quality of service-nya, delay-nya kecil, bandwidth yang disediakan berapa dan seterusnya begitu ya. Itu untuk menjaga kualitas karena misalnya kalau di jaringan fiber optik data yang mengalir itu misalnya antar negara ya, kalau fiber optik bawah laut antara Indonesia sama Singapura gitu menuju Amerika gitu ya. Wah, itu datanya kayak truk tronton ya, segelondongan-gelondongan besar ya lewat di sana, harus sangat cepat, harus sangat reliable dan seterusnya begitu ya. Jadi ada pipa-pipa besar ya. Nah, ATM ini cara dia beroperasi adalah dia membagi paket datanya itu ke dalam sel yang sangat kecil dan sangat seragam ya. Cuma 52 bit kalau saya nggak salah ya, di sini Tripati itu bilang nggak ya? Oh 48 byte ya, payload-nya ya. Itu kecil sekali begitu ya. Lalu kalau datanya kecil dan seragam panjangnya ya, maka, kayak dia itu butiran-butiran data yang kecil yang bisa lewat dengan sangat cepat ya dan seragamnya. Kalau data itu panjangnya beda-beda, maka setiap mesin itu jadi harus motong, harus sesuaiin dan lain sebagainya. Ini karena datanya sangat kecil dan sangat banyak, istilahnya sel begitu ya, nama nama paket datanya kalau di dalam ATM itu sel. Sel itu nyerbu gitu aja terus lewat gitu aja dengan cepat ya. Sehingga switchingnya itu seolah-olah ada pipa-pipa ini ya yang disebut dengan virtual path
identifier ya begitu. Jadi dari pipa ini kalau lewat ATM switch ini yang penting ada identitas pipa 1 nanti lewat setelah switch ke pipa nomor 11 gitu ya. Jadi sebelum ATM ini connection oriented ya, sebelum komunikasi itu mulai jalur komunikasi antara semua titik di tengah itu sudah didefinisikan ada tabelnya ya. Sehingga pipa-pipa ini nanti koneksinya seperti apa tuh udah jelas ya. Dan di ATM switch-nya ini pipa nomor 2 ini nanti akan terkoneksi ke pipa nomor 21. Jadi seluruh sel yang nyerbu ke sini nanti akan masuk ke pipa nomor 21 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, dan antar pipa ini bisa aja di-bundling gitu ya jadi satu sehingga jadi virtual channel dan seterusnya ya, pipa yang lebih gede lagi begitu ya. Nah, sehingga dengan cara begitu ya membagi paket data itu ke dalam sel yang sangat kecil dan sangat seragam dan mengalir dengan sangat cepat begitu ya. Dan juga dengan pipa-pipa yang udah terbentuk koneksinya semacam itu, teknik semacam ini menghasilkan transmisi data yang cepat dan reliable begitu ya. Nah, tapi belakangan ATM ini karena terlalu kecil paket datanya juga kurang leluasa bekerja dengan IP ya. Itu berubah namanya jadi MPLS ya. Jadi di buku-buku yang lebih modern. Tadi di awal juga Tripati menyebut sih ya. Perkembangan selanjutnya adalah nama protokolnya MPLS ya. Tunggu di sini disebut nggak ya? Oh, di sini nggak dibilang ya. Jadi teknik untuk membagi data menjadi sel-sel kecil yang mengalir cepat, sebenarnya disebutnya label switching ya. Jadi pipa-pipa itu asal dikasih label yang mana connect kemana begitu ya. Sehingga teknik semacam ini ATM juga disebutnya label switching dan MPLS itu LS di belakangnya itu juga label switching ya. Jadi itu perkembangan berikutnya dari ATM. Cuman paket datanya dibuat lebih variabel, lebih leluasa bekerja sama dengan IP ya, dan IP versi 6 itu juga udah mengakomodasi untuk bekerja di layer di bawahnya nanti dengan MPLS begitu ya. Nah, IP addressing itu sendiri ya yang di protokol layer 3 itu bekerja dengan teknik routing ya namanya ya. Dan ada metode protokol routing itu ada beberapa macam. Yang sangat terkenal adalah Routing Information Protocol ya, RIP namanya ya. Lalu ada yang disebut dengan Open Shortest Path First ya, OSPF. Yang lain yang terkenal adalah BGP ya. Nah, RIP ini yang paling sederhana ya, biasanya cuma di jaringan-jaringan kecil. Dia jadi kalau routing protokol, caranya dia memilih jalur bagaimana ya? Itu dia selalu punya kriteria ya. Kalau misalnya di dalam jaringan itu dia punya 2 atau lebih jalan untuk mencapai satu mesin tertentu, begitu dia terima paket kan dia tahu ya, oh mau ke mesinnya itu bisa lewat jalan A, B, dan C. Dia harus pilih nih, dia lempar paketnya lewat jalan yang mana begitu ya. Nah, si RIP ini misalnya selalu memilih dengan kriteria hop count ya. Jadi jumlah lompatannya berapa ya. Jadi komputer saya ke Facebook jumlah lompatannya berapa sih ya. Misalnya kalau ada jalan yang lewat Singapura lompatannya 13 kali ya. Ada jalan lain yang lompatannya cuma 10 kali. Nah, RIP ini akan memilih yang lompatannya lebih kecil. Begitu ya. Itu satu-satunya kriteria yang dipakai oleh RIP. Dan kalau udah di atas 15 kali, dia anggap komputernya itu udah unreachable, udah tidak bisa dicapai ya, udah mencapai batasnya gitu ya. Nah, kalau cara OSPF itu lebih kompleks ya. Nah, cara RIP ini bagus atau jelek ya? Sederhana, tapi nggak gitu bagus ya. Karena jumlah lompatan yang kecil ya, bisa saja melewati jalanan yang bandwidth-nya kecil ya. Misalnya, jadi lompatannya sih kecil, tapi jalanannya rusak begitu ya. Sedangkan ada yang lompatannya lebih banyak, tapi jalurnya fiber optik semua. Wah lancar di situ jalan tol begitu ya. Nah RIP itu nggak bisa ya membedakan antara jalanan yang lebih lancar, yang bandwidth-nya lebih besar, dan jalanan yang lebih kecil. Pokoknya dia lihat jumlah lompatnya aja berapa begitu ya. Nah, OSPF ini lebih bisa ya membedakan kriteria-kriteria yang lain itu ya, sehingga pemilihan jalurnya dia
bisa lebih baik, tapi routing protokolnya jadi kerjanya lebih kompleks sedikit, begitu ya. Nah, kalau BGP ya, Border Gateway Protocol ini, itu menghubungkan antara awan yang disebut autonomous system, ya. Nah, jadi autonomous system ini sebenarnya korporasi begitu ya. Jadi seperti awan Telkomsel ya. Telkomsel itu punya autonomous system number-nya dia sendiri ya. UPH itu awan tersendiri yang adalah autonomous system tersendiri ya. Dan border gateway protocol ini seperti pintu gerbang yang menghubungkan antara setiap autonomous system. Jadi BGP itu tugasnya mengatur routing ya, tetapi yang diatur itu bukan optimasi melemparnya itu seperti apa ya yang paling cepat atau yang paling baik lewat jalur yang mana ya. Tetapi yang diatur itu adalah kebijakan ya. Boleh nggak lewat jaringan itu ya. Misalnya UPH ya. UPH itu connect ke berbagai jaringan ya. Di belakangnya ada berbagai operator ya, bukan cuman Telkomsel, Indosat, Linknet, di belakang tuh banyak ya. Nah, tapi kan masuk ke jaringan UPH itu autonomous system tersendiri ya. Loh bagaimana misalnya kalau pelanggannya Linknet begitu ya, mau mencapai Facebook, tapi lewat awannya Telkomsel yang connect ke UPH gitu misalnya, kan itu nggak boleh begitu ya, karena itu artinya nanti ada data yang bocor ya lewat jaringan yang nggak seharusnya dia lewati begitu ya. Nah itu ada kebijakan kebijakan jaringan yang lewat apa satu persetujuan kerjasama dan lain sebagainya, yang mana yang boleh lewat, yang mana yang boleh enggak. Nah, itu diterapkannya lewat BGP nih. Ya, jadi BGP itu mengoptimasi bukannya data lebih cepat sampai lewat jalur yang mana, dia mengoptimasi data boleh lewat yang mana ya berdasarkan aturan kerjasama atau persetujuan antara autonomous system yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi routing protokol itu mengelola bagaimana paket data itu bisa dilempar lewat mana, dengan cara protokol itu ada 3 macam itu, RIP, OSPF, dan BGP ya yang sangat terkenal. Yang lain ada lagi sih ya. Nah RIP versi 1 itu udah dianggap sangat tua ya, jadi yang lebih baru misalnya RIP version 2 begitu ya, ada modifikasi-modifikasinya juga. Ya. Nah iya, kita ini udah jam 8:30 ya, jadi saya rasa cukup ya untuk malam ini. Eee, Bapak Ibu sudah mendapatkan, eee, kisah yang paling penting ya tentang cara kerja TCP/IP lewat jaringan internet. Di chapter 4 buku Tripati itu masih ada bagian-bagian misalnya soal mobile IP ya, bagaimana gadget itu kalau dipindahkan ya, bergerak ke network yang lain kan padahal IP address-nya dia biasanya tetap sama, itu bisa tetap berkomunikasi ya, ada teknik-teknik itu Bapak Ibu bisa coba baca sendiri ya, bagaimana cara kerjanya mobile IP gitu ya. Tetapi inti dari chapter 4 ini adalah TCP/IP-nya itu sih yang udah kita bicarakan secara garis besar ya. Ada pertanyaan mungkin terakhir dari Bapak Ibu? Pak, untuk testingnya nanti Iya. keseluruhan bab 5, Pak. Bab 5, bab 4, sorry. Betul, betul. Keseluruhan bab 4. Tapi kan texting kita sederhana ya Bapak Ibu, cuma pilih 7 poin utama ya. Dan ini kan poinnya banyak banget kalau satu bab. Basically Iya, Bapak Pak, Ibu, banyak banget. iya butuh 7 aja. Ya dan usahakan 7 itu sifatnya yang prinsipil ya. Jadi jangan cuman sekedar, oh ini apa, eee, singkatannya apa gitu ya, itu kurang begitu penting ya. Tetapi misalnya IP tugasnya apa ya, cara kerjanya apa ya, atau bedanya TCP sama UDP apa begitu ya. Lalu IP addressing itu terdiri dari apa gitu ya, contoh IP address seperti apa. Nah kalau ada 7 poin yang semacam itu eee, ada kemungkinan besar bisa menang ya, karena poin-poin penting menerangkan cara kerja, menerangkan untung rugi atau perbandingan ya, RIP banding OSPF bagus mana atau apa gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bukan cuma sekedar nyebut apa singkatan atau apa hal yang
remeh-remeh begitu ya. Jadi Bapak Ibu buat texting nggak usah panjang, usahakan pendek berkualitas tinggi. Nah itu yang punya potensi menang, ya. Jadi nggak capek juga sih, nggak usah panjang gitu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, Pak. Oke, kalau nggak ada, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi ya di kuliah yang lain. Sama Pak Iman. Terima kasih, Pak. Take care. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima.